Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala idzan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqal azim wa shadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Sahibul bait, orang yang sangat baik, Bapak Haji Sumardi beserta keluarga. Orang sebaik Pak Haji Sumardi ini saya pesan satu saja, jangan pernah dikubur sebelum mati, karena ini orang baik. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya. Dan mudah-mudahan setiap tahun, bahkan setahun 2-3 kali melakukan seperti ini. Dan mudah-mudahan saya dipanggil lagi. Terus terang, malam hari ini saya sakit. Sebetulnya sudah 1 minggu pulang umroh, langsung jatuh karena memang terlalu capek. Tapi karena sudah komitmen, sudah terjadwal, saya kalau sudah komitmen seperti ini, Bu, saya dipanggil Jokowi pun nggak mau, karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, karena nama saya bukan Jokowi. Yang saya hormati, saya banggakan para kiai-kiai saya, guru-guru saya, romo-romo kiai yang hadir, sesepuh, mohon maaf harus saya dahulukan sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Tapi belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul Bu? Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa enggak? Bisa. Karena kematian itu di tangan Allah. Berapa banyak orang enggak mengira mati, akhirnya toh juga mati. Dan anehnya orang sekarang kalau mati ditanya loro apa, ora eneng hubungane. Orang sehat langsung mati ada enggak? Orang olahraga bablas mati ada enggak? Orang tidur bablas mati ada enggak? Naik pesawat, di tengah-tengah naik pesawat mati ada enggak? Tengah-tengah makan belum selesai mati ada enggak? Orang habis dengarkan ceramah pulang mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati itu jarang. Yang banyak yang dengarkan ceramah pulang mati. Saya dengan Ustadz Muammar ini sudah sering ketemu dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya ini sering nunggu boarding pesawat, tengah-tengah mau dipanggil pesawat, orang duduk di sebelah saya persis, Bu. Itu sering saya alami, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Orang tengah-tengah telepon belum selesai, mati. Halo, mati langsung. Iya, Bu. Pulsanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita itu paket yang berapa. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ada yang 40 tahun mati, ada. Di pesantren saya ada Sungai Code, Bu. Dibikin program sungai bersih, ditaburi ikan, setiap habis asar, Bu,
itu banyak sekali orang sedang mancing sambil ngerokok, tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah. Iya Bu, saya pernah diadu dengan Mama Loren ketika masih hidup di Trans TV, didudukkan satu sofa. Katanya Mama Loren itu bisa nerawang bahwa artis ini akan cerai, artis ini akan sukses, artis ini akan segala macam bisa. Sebelum banyak ditanya, saya ganti nanya. Sekarang saya tanya, Mama Loren tahu nggak, bisa nggak nerawang? Mama Loren matinya di mana? Kalau itu saya nggak bisa. Sekarang diganti Mama Lemon, diusap gitu bisa nerawang begitu rupanya. Karena kalau dia tahu matinya di mana, dia nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah di Surabaya. Malaikat Israel harus nyabut kemana? Ini digulai ira ketemu-temu. Semua orang pasti mati, betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah maka ini berkenaan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah juga, karena diem-diem ternyata Ibu Hajah Sumarti juga baru ulang tahun. Saya nggak tahu ulang tahun ke 20 berapa, nggak ngerti. 17 mungkin, lebih sedikit. Ibu resah udan nggih? Repot tenan dadi wong menungso niku. Nek ora udan panas ya bingung, udan ning banyu yang bingung. Nek ora udan kok ora udan-udan, nek udan kok udan terus, nggih ta? Nek pas loro kok ya ora mari-mari, nek wis sehat, nyatane sehate kali lorone akeh pundi? Ning nek loro lagi 2 minggu kok loro terus, padahal sehatnya kali sakite suwe pundi? Ibu bapak yang saya muliakan, ini mulai resah ini. Kula pun apal. Biasanya pengajian niku sing susah niku konsentrasi nih. Karena wong Indonesia niki duwe kelemahan. Nek luwe iki lemes, nek wareg iki ngantuk. Mula nek pengajian anggere ning grimis sithik kabeh jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Sing wirawiri ten pundi-pundi nggih. Mboten ana apa udan banyu, mboten ana apa nggih? Saya tetap apa kalau ada hujan saya ikut kehujanan biar merasakan, nggih. Ibu bapak yang saya muliakan, waduh. Ngeten mawon. Sing sepuh-sepuh timbang loro pindah, maju sing sepuh saged munggah mriki napa apa? Nggih. Sekane sekeca mboten napa. Pun timbang berbagi. Nggih, Ibu sing sepuh-sepuh pindah mawon. Timbang mulai kodanan malah naik nggak apa-apa, naik masih cukup panggungnya nggak apa-apa, yang sepuh-sepuh. Monggo Bu, sing sepuh-sepuh minggah beneran apa? Nggak apa-apa. Ayo, naik nggak apa-apa. Ayo sing kodanan mung sithik nggih. Naik duduk rapi di sini nggak apa-apa. Monggo. Niki mboten suwe, insyaallah sesuk pun terang. Stop, biar diatur yen. Ayo naik aja nggak apa-apa Bu, daripada monggo Mbah, Simbah, mriki Mbah, ngajeng mriki. Yes, kita nonton apa? Adik-adik jangan ditutup jalannya biar ada yang naik nggak apa-apa. Cukup panggungnya cukup kuat. Monggo Mbah. Ayo dituntun di atas nggak apa-apa. Mboten sida udan, Bu, mboten sida udan wis bingung. Pun lenggam le. Mungkin nek bener-bener udan nembe pindah mriki. Naik nggak apa-apa, monggo naik yang sepuh-sepuh. Nggih. Sampun nggak kundur.
Bapak Ibu yang saya muliakan, nah niki sih lenggah Bu, lenggah, duduk. Duduk. Kula mboten suwe, paling mung 2 jam, 3 jam paling banter. Ngajeng lungguh, ngarep lungguh karo lungguh sing di ngarep. Lungguh niku kula ngarepe. Nggih. Monggo Bu, biar tenang dulu. Nggih. Simbah, minggah mriki Mbah. Bu, naik sini. Enggak apa-apa, tem mriki. Enggak, mriki. Mungkin dikancani. Oh, mboten gelem. Oh, ajeng kondur. Nggih, pun. Sampun sepuh kondur napa tasih aktif napa, Mbah? Mbah lanange sinten mriki, Mbah Wito arep mulai arep ngopo? Nggih. Lanjut mboten nih. Ya masih tafainaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tetapi kamu pasti akan mati. Dan mati itu untung tidak dikasih tahu. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, nggak ada kehidupan. Mendino takon, kapan mati? Wah, dijak mangan enak ra gelem ngopo wis arep mati. Niki tasih rame mawon. Nah, pripun carane? Panitia diantisipasi dulu yang memang mau kehujanan. Lah ini sakit mriki, monggo. Mbah, yang ribut daripada berdiri mriki. Bu, betul anak cilik mriki, munggah mriki. Munggah. Ayo. Nggo anak cilik mesake, anak cilik ditutupi malah mati kepoken. Anak cilik malah dibungkus plastik. Ayo, maju. Sini. Ayo naik. Di sini Ansip. Ya. Ayo munggah. Munggah. Nah, stilo men ben suwe. Pun insyaallah niki tidak deres insyaallah, nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, izinkan saya mengapresiasi, menghargai yang luar biasa Pak Sumardi malam hari ini. Yang namanya ulang tahun istri saja pakai maulid Nabi dibersamakan dengan pengajian. Pengajian saja diawali dengan qiraah Quran, bahkan sebelum Ustadz Muammar tadi sudah ada khataman. Dengan dibaca Quran ini, insya Allah tempat ini akan diberkahi. Mudah-mudahan yang kehujanan terutama dan yang datang pada malam hari ini pulang dari sini Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ngiyup bareng ketemu jodohnya. Orang yang cantik, ganteng, kaya raya, yang soleh solihah, yang hartanya banyak, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar terus kawin meneh, yang masih belum punya momongan mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil kembar 3 langsung, yang masih terbelit hutang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Amin, kenceng utangnya akeh, amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, pengajian ini membuat berkah. Saya tidak anti hiburan. Ini tadi juga ada hiburan, tapi hiburannya selamat dunia akhirat. Tari sufi itu tidak ada jorok-joroknya, selamat. Dibanding dengan yang ngebor, ngecor, kayang, beledak begitu rupa itu. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan, sabda Nabi pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh. Patonahnya kalau usah disebut dulu, baru di penjara, nanti kalau udah keluar.
Rasulullah bersabda begini, orang-orang yang ada dalam lingkuran majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, majlis-majlis pengajian seperti orang hidup. Tapi orang yang nggak pernah datang di sholawatan, nggak pernah datang di wirid, zikir, pengajian, seperti orang mati. Kenapa Allah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati, kok tidak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidupnya harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi soto, jadi sate, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, betul? Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup harganya luar biasa. Di Jogja ngundang Mas Ebit GAD, nyanyi hanya 4 lagu, dibayar 50 juta, pada lagunya cuman du 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 di du 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 di du du Kalau udah bingung tanya pada rumput yang dibayar 50 juta cuman tuta tutu tuta tutu karena masih Ibu tahu ada orang nyanyi cuman persahabatan bagai kepompong, itu dapat hadiah mobil 1 karena penjualan terlaris CD-nya. Yang doa saya dapat 5 juta, dia dapat mobil 1. Padahal kalau pengen laris nganggo basa Jawa, paseduluran kaya entung, luwih apik. Begitu mahalnya orang masih hidup. Ibu kenal Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dikontrak 2 miliar asal mau dimanajeri, semua permintaan lewat dia hanya untuk mencari alamat palsu. Setahun dibayar 2 miliar. Kesana kemari, jreng-jreng mencari alamat palsu. Gitu aja. Akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong. Dia tidak pernah mencari alamat palsu. Saya tahu persis karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya, itu sudah biasa sekali. Sebelum Ariel sudah saya duluan. Orang dia lantai 11, saya lantai 17, jauh di atasnya. Dia mandi aja, saya di atasnya. Guyang-guyu mesti duwe filmnya. Engko nyileh ya. Begitu mahalnya orang hidup. Bapak Ibu kenal Tukul Arwana. Hanya kembali ke lab dibayar 1 miliar sebulan 3 tahun yang lalu. Bulan puasa dapat 1 M lebih. Hanya kembali ke laptop karena masih hidup. Ibu kenal yang namanya Mbak Inul Daratista, tetangga sebelah. Panitia di Malaysia pernah rugi 1 miliar gara-gara Mbak Inul. Tiket sudah dijual habis, panggung sudah siap, malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan bahwa di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan umum dengan ngebor, ngecor, kayang, beledak, begitu rupa nggak boleh. Akhirnya panitia mengembalikan tiket, rugi 1 miliar. Kalau di Indonesia bebas, mau hula hoop ada muter-muter, ada patah-patah, azub, 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 ada trio macan, trio kuek-kuek, ada kucing, garong, ada macam-macam. Ada sabun colek, ada macam ada goyang itik, atak-atak, masya Allah. Bahkan ada goyang epilepsi kaya wong ayan, kaya pitik disembelih. Itu namanya sesar. Buka dikit. Yang saya heran, ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan iwak peyek wis tuwek. Ikut-ikutan Saya hanya bayangkan bagaimana kalau pas dicabut Israel pas Kira-kira matinya sahid atau sangit? Masya Allah. Maka di sini, ayo dek, ayo
Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wirawiri iki ya ngono meneh bapak ini. Iya. Anake sih cilik-cilik wis adik ya Allah. Bojone nyambut gawe atuh kok iso menteng terus. Ternyata di SMS wis dadi. Karena SMS-nya getar jadi langsung plentung Masya Allah. Bu, masih hidup? Halo Pak, masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Coba semuanya lihat saya, tangan kanannya diangkat, semuanya tangan kanan diangkat. Saya ajari tari sufi. Tari sufi itu nanti ada gerakan, semua gerakan, semua lihat saya, gerakan, lebih kenceng lagi. Bapak kalau ke Dubai, ke Jordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Lebih kenceng lagi, agak condong dikit, tegakkan, lebih kenceng lagi kayak mau copot. Semua ikuti perintah saya, semua lihat saya, ikuti perintah saya, semua ikuti. Lebih kenceng lagi, pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu bingung tenan, ibu pegang dagu, dagu nanti dagu, ibu pegang dagu, dagu pegang dagu, ya Allah dagu, nah masya Allah. Ki wong Surabaya ki lupa ingatan kabeh. Ini jidat apa dagu? Lah kok semuanya begini? Satu. Ini saya kasih tahu Bu, kalau kandhani Bu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak? Maka saya ini siaran live di TV 9, 3 jam orang yang sing mlebu, nek mung sing ditonton mung tontonan, ora sing dirungokke. Nyatane jenengan luwih terkesan sing ditonton daripada sing dirungokke. Ini dagu apa jidat? Masih lumayan, ada yang 4 kali turun dagu. Lah ibu ping 11 loh Bu, dagu. Nanti dipukul sebelahnya, dagu lagi turun ini. Ayo semuanya jawab, pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Salon ini warna apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Iki anak buah Pak Marti ini kacau kabeh. Kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Loh, kula niku pun keliling nak donya, wis 26 negara kula kunjungi kabeh. Minggu ngarep kula ten Korea, ten Taiwan, ke Hong Kong, sudah kemana-mana. Di dunia ini semua kelelawar itu tidurnya waktu siang. Hanya di Surabaya ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Coba ibu-ibu, nek untu sering disikat warnanya apa? Bapak-bapak lihat, tenda itu warnanya apa atas? Ayo. Tenda itu warnanya apa? Neon itu warnanya apa? Gamping warnanya apa? Semuanya jawab. Kain ikram warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kapas warnanya apa? Susu warnanya apa? Kertas warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Gini tadi peternak bangkrut kabeh. Bu, jenengan ternak sapi kok dikai minum susu kayak piye? Ten iki nek sapi minumnya susu. Wong iki do bingung kabeh. Mula ngudang anak wing ngapusi tepuk ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum. Coba digatekke tenan. Seluruh bayi di Indonesia itu, di seluruh dunia yang namanya bayi, siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Iki ngundang bayi apa ngundang?
Oh lah, bingung kabeh wong sakniki niki, Masya Allah. Yang kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Maka pemimpin dipilih. Nek rakyat asal lahir pasti jadi rakyat. Pemimpin perlu pilkada, perlu apa? Karena dipilih. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Yang ketiga, ternyata wong ini di asas keterpengaruhan. Gampang dipengaruhi. Nggih mboten? Nggih mboten? Nyatane neng sapi minum, neng kelelawar tidurnya waktu. Nah, iki wong bingung kabeh. Halo? Halo itu jawabannya he. Halo? He. Halo, halo, he. He, halo, he. Inilah pentingnya pemimpin. Maka hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Peringatan. Sampai hari ini ada orang yang masih SMS saya. Ustadz, kenapa masih mau datangi peringatan? Bukankah itu bid'ah? Kulu bid'atin dolalatin, wa kulu dolalatin finar. Setiap peringatan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat membawa ke neraka. Biasanya kalau biarkan, tapi akhir-akhir ini saya tanggapi. Loh kok iso? Nabi dan sahabat nggak pernah melakukan. Nabi nggak pernah membuat peringatan kayak Pak Martini, nggak pernah. Happy birthday to you, happy birthday to you, peringatan itu nggak pernah. Ini niru siapa? Sahabat-sahabat nggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Imam-imam madhab tidak pernah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, rahmatullah alaihim, beliau-beliau nggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Ini kok kampung ini mengadakan peringatan Maulid Nabi, niru siapa? Terus saya tanya, loh memangnya kenapa? Kalau itu baik pasti dilakukan Nabi dan sahabat. Kalau gitu, Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka. Lu kok bisa? Karena Nabi nggak pernah SMS seperti ini. Kalau baik, pasti Nabi SMS. Cius, cemungut, nggak pernah. Nggak pernah Abu Bakar, Umar SMS-an, nggak pernah. Gimana? Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham pernah juga membuat pernyataan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah haram, bid'ah. Tapi baru 2 bulan belum lagi disebarkan, ditarik kembali. Ternyata dengan peringatan Maulid Nabi ada silaturahmi, ada orang bertaklim ilmu, ada orang baca Quran, sedekah, bahkan ada orang dapat sembako. Nggih mboten? Nggih, jenengan entuk terus. Pinten nggawa anake ben iso ndobel. Anak-anake sak tanggane gawake. Ning gawake tanggane padahal tanggane wis gawa dhewe. Masya Allah. Maka kata beliau, kalau gitu peringatan ini bukan bid'ah tapi sunnah muakkadah. Kalau perlu lakukan setiap kali. Kalau perlu bulan depan adakan peringatan Maulid Nabi lagi. Loh ini peringatan Maulid Nabi lagi. Ini peringatan sebulan setelah Maulid. Maka Rasulullah bersabda, tadi sudah saya sampaikan, orang yang ada ingatan seperti orang hidup, dan orang yang nggak ada ingatan dengan Allah seperti orang mati. Maka Bapak Ibu di hadapan Allah orang seperti ini, Bu, ini diberi pahala lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun kemarin sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain bahkan dikatakan, duduk sebentar di masjid-masjid seperti ini dengan bersolawat, dengan wirid, dengan zikir, dengan qiraah baca Quran, ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 wong niku nek dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya bendina nglayat. Ndak mesti Bu melayat, ndak dibu melayat. Bendina golek wong mati 3 tahun. Asalnya ning ambulan duyak. Duyak kejar, belum mati, balik lagi. Itu 3 tahun, kalah dengan orang duduk majlis ini. Maka alhamdulillah, Bapak Ibu dipilih ke sini ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ulang-ulang yang akan diberkahi sampai pulangnya nanti. Hari ini kampung ini diberkahi oleh malaikat, ditaburi oleh cahaya-cahaya malaikat sampai kepulangan kita nanti. Bahkan yang panas sumuk setiap hari kipas-kipas itu, tetesan keringatnya bisa memadamkan api neraka. Mula sing sumuk rasa dikipasi ben malah dijaketi, ben kowe tok akeh keringete engko nerakane langsung adem tentrem. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal. Tukul arwana mahal, ayu ting ting mahal. Tapi kalau sudah mati tidak ada harganya sama sekali.
Begitulah orang yang ada agama. Orang yang seperti ini, yang hadir di sini, yang rawuh seperti ini, Allah hargai seperti orang hidup, mahal harganya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Pak Harto ketika masih hidup, Bu, hanya gunting pita satu krek, habis 300 juta untuk gedung Geraha Sabha Permana di UGM. Gunting pita krek, meresmikan gedung. Wih dikeke wong kene, Bu, Masya Allah wong gunung niki, pundi gunung. Gunung Anyar niki. Wong gunung Anyar dikei 100.000 pita 5 digunting dhewe keres rambung. Apalagi zaman Pak Harto. Saya itu tanya, Pak Harto itu masih disegani di seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kalau Pak Harto masih hidup nyalonkan presiden, bisa jadi nggak kira-kira? Masih. Luar biasa. Apalagi zaman Pak Harto, rumornya Pak Harto itu kalau mau mancing saja bawa Kopassus. Jadi pancing itu sebelum dilemparkan, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengen ikan apa? Ikan gurame, langsung Kopassusnya nyilem di bawah laut, bawa ikan gurame semuanya. Di bawah tinggal nyantolin, selesai. Terus mau ngelempar lagi, gitu, mau ikan apa lagi? Oh ikan bawal. Ya, tanya, bawal yang goreng apa yang bakar? Gitu kan. Yang bakar, langsung di bawah laut ada Kopassus bakari bawal semuanya. Begitu hebatnya Pak Harto, terlepas dari kekurangannya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Makanya mohon maaf Bu, menjelang pemilu selalu ada gambar Pak Harto tersenyum, tulisannya piye kabarile enak zamanku to. Nah, terus eneng gambar Pak Harto. Maka pesantren saya di Jogja mau bikin rumah makan Soeharto. Nanti saya tulisi piye kabarile enak ayamku to. Nah, terus alhamdulillah Bu, saya ini di rumah, saya pegawai negeri. Gaji saya itu 6,5 juta, gaji pokok, take-home sekitar 7,5 juta punjul. Tapi 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Untung saya diundang Pak Mardi, mudah-mudahan paham maksud saya. Saya nggak minta, saya ingatkan kewajiban aja. Iki mung sak proyek PLN sedih wis dah rampung. Ibu, Bapak yang saya muliakan, halo. Begitulah orang yang hidup. Orang yang hidup itu orang yang harganya mahal, tapi kalau udah mati kalah dengan binatang yang paling kecil yang namanya teri. Ibu tahu teri? Teri itu kalau udah mati, jenazahnya, jenazah teri itu masih jadi komoditi ekspor. Tadi pagi saya sarapan pakai sambal teri, pakai almarhum teri, ini saya almarhum teri. Saya makan masih sih, tapi bibirnya Mas Tukul di sini ada yang mau 100.000 kalau udah mati untuk berongkos congor gitu. Bokongnya Mbak Inul ada yang mau 200.000 di sini. Paling yang maunya orang Purbalingga, Sumanto sana. Dipangani jenazah sama Sumanto. Halo, ini masih kompak nggak ini? Saya sudah baca Al-Fatihah 3 kali untuk tidak hujan. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah kabulkan hari ini. Saya begitu gerimis tadi sudah saya baca Al-Fatihah, ya Allah kalau memang untuk kebaikan tolong hentikan hujan dan Allah kabulkan. Maka ini kompak enggak ini? Coba semuanya tepuk 1. Alah kayak gini kok kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk pramuka. Kuwi ngopo ora rampung-rampung plok. Ini dadi bendara kampung korupsi nambah-nambahi kampung. Mesti mungkin wong Madura sok nambah-nambahi. Taman kanak-kanak ya taman nak-kanak itu semuanya. Nggih wong Madura jarine kata guyonnya itu orang Madura itu Pak Habibie aja kalah dengan orang Madura katanya. Pak Habibie itu mau ganti tiang bendera diganti tiang besi. Turun ngukur ketinggiannya langsung manjat ke atas. Kata Pak Habibie, sampean kok bodoh. Loh kok bodoh gimana? Kalau ngukur ketinggian tiang bendera nggak usah naik, cukup direbahkan, diukur panjangnya, nanti tahu tingginya. Loh yang bodoh sampean Pak Habibie. Ini ngukur panjangnya apa ngukur tingginya gitu. Kalau ngukur tingginya ya naik, kalau ngukur panjangnya ya, nah, itu hebatnya itu. Niku guyone gitu. Wong Madura niku dari nek nabrak wong, pernah nabrak wong 16 mati. Ditakoni, kenapa kok nabrak orang sampai 16 mati?
karena dia nabrak orang hajatan, orang baru punya kerja ditabrak 16 mati. Loh kenapa kok bisa gitu, kata polisi? Rem saya blong. Loh rem blong kok ketabrak ke kanan, bawa ke kiri. Ke kiri itu ada satu orang Pak polisi. Coba kalau bapak yang jadi sopir, satu orang mau nyebrang. Loh kok ditabrakkan satu orang daripada 16 orang. Saya sudah mau nabrak dia Pak. Cuman waktu saya tabrak, dia nyebrang ke kanan ke hajatan, maka saya kejar ke situ. Itu hebatnya orang Madura. Jadi pilihannya benar betul, Masya Allah. Tapi kalau nggak ada orang Madura, umroh dan haji kita kacau seluruh Indonesia. Maka berterima kasih pada orang Madura. Masya Allah, negara ini menjadi indah karena banyaknya orang Madura. Mudah-mudahan sukses terus orang Madura ini. Ini nek keplok ini tambah-tambahin nak-anak mau. Halo. Rasulullah SAW lahir di dunia bukan untuk nyebar KPR BTN. Adik jangan rame-rame dulu, di sebelah saya rame terus. Jangan rame-rame. Kalau rame-rame agak ke belakang sana. Ayo 1, 2, 3 berdiri. Ayo anak soleh, anak soleh. Oh soleh banget, Masya Allah. Ayo berdiri, bertiga sini. Soalnya pas di sini di belakang sana. Ayo berdiri, 1, 2, 3. Ayo soleh, Masya Allah anak-anak. Ya, aku suwe ramat ini cah cilik-cilik. Ayo, ya. Enggak, ya benrot wedi, ora wedi malah. Enggak apa-apa. Karena pas di sebelah saya, pas ini. Anak kecil itu kalau diem terus itu enggak normal. Nek rame terus yang normal pengajian. Tapi biarkan rame tapi di tempatnya, biar enggak dekat dengan saya. Halo. Saya ini orang psikologi. Psikologi itu tahu Bu tentang kejiwaan. Dokter saya mengenai psikologi. Saya ngajar mengenai psikologi, jadi apal. Psikologi ini gampang. Nek golek bojo, ojo golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena secara psikologis wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita itu kalau berkacamata, kalau udah punya suami, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya itu. Nggak ada hubungannya, rasa dilepasi. Betul nggak? Jangankan itu. Saya nebak karakter orang aja bisa dari garis tangan. Ada yang mau saya tebak? Boleh, satu saja, tolong diangkat tangannya. Saya ingin tunjukkan. Satu, jangan banyak-banyak. Ibu aja, Ibu. Ya. Agak maju Bu, ya, oke. Megar semuanya, megar semuanya. Rapat, oke. Megar satu, oke. Rapat lagi, oke. Diremat sampai kenceng, sampai kenceng, terus dilepas. Saya peredaran darahnya biar kelihatan. Dilepas. Sekali lagi. Ya. Lepas. Oke. Garis tangannya sudah menunjukkan berbahagialah suami yang mendapatkan ibu. Ibu ini orang yang solihah luar biasa. Dari garis tangannya kelihatan. Ibu ini penurut. Suruh gini mau. Itu mau. Luar biasa. Ini baik sekali ini, ya. Betul nggak? Betul. Ini contoh ibu yang baik. Suruh gini mau. Luar biasa. Berarti suaminya luar biasa. Mesti anaknya akeh gitu. Masya Allah. Coba sebelahnya. Oh sebelahnya kurang baik karena nggak nurut. Ya gimana? Ibu bapak semuanya. Halo. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh karena setiap orang pengen nyontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah ada contoh yang baik. Karena setiap manusia ingin meniru. Dulu manusia itu nggak bisa berenang dengan kencang, tapi karena melihat ikan, maka bikin perahu, bikin getek, bikin kapal, biar menirukan ikan. Dulu orang nggak bisa terbang karena ada burung, ada merpati, ada yang namanya capung, maka semua orang bikin pesawat biar seperti capung. Pesawat pertama niru capung. Dulu orang itu nggak bisa berlari kencang, tapi melihat kuda kok larinya lebih kencang, bikin sepeda motor, mobil. Jadi setiap orang pengen meniru. Dan ternyata Allah tahu orang itu pengen niru, maka dibuatlah tiruan yang baik, yaitu Rasulullah. Rasulullah diutus dari manusia supaya orang bisa meniru. Kalau Rasulullah itu dari malaikat, kita nggak bisa niru. Apa yang ditiru dari Rasulullah? Ini menjadi penting karena orang sekarang yang ditiru adalah tiru salah.
Satu secara surah. Surah itu penampilan. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Rasulullah selalu berpenampilan yang rapi, yang bersih, selalu menutup aurat. Satu saja. Maulid Nabi ini mengajarkan kita, tolong, rusaknya akhir zaman ini diantaranya adalah aurat yang disebarluaskan begitu rupa, diumbar begitu rupa, bahkan aurat diperdagangkan. Sampai ditutup lokalisasinya aja diprotes. Kenapa? Karena orang sekarang tidak lagi tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ini masih lumayan pakai kerudungnya cantik-cantik. Di Jakarta, Bu, sekarang ini pakai kerudung itu enggak, jangankan kerudung, pakai pakaian itu ting pecotot, ada namanya belah duren. Dulu belah duren itu hanya di depan, Bu, di dada. Sekarang tambah satu di punggung sini nih. Kelihatan, saya ini kalau dijemput, Bu, oleh stasiun TV jarang sekali duduk di belakang. Duduknya di depan supaya bisa ngobrol dengan sopir. Dan kalau saya bawa koin, mau saya masuk-masukkan ini eneng celengan nok bonceng motor. Masya Allah. Eneng bolongan eneng buri, mending nek putih, ireng-ireng, Masya Allah dipamerke. Sudah gitu kadang-kadang ting pecotot begitu rupa. Ini walaupun juga jangan over, terutama ibu-ibu, mohon maaf dalam hal pakaian busana. Karena ini rusaknya zaman. Orang yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya sudah rapat tapi tipis. Dari transparan, dari plastik, atau ting pecotot. Terus ting pecotot mah ditulisi try me. Wah, cobalah kaku. Wah, luar biasa. Pakai rok mini. Dulu rok mini itu belahannya itu di samping, di belakang. Sekarang di depan. Roknya 15 cm, belahannya 10 cm. Kari 5 cm. Pas. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm. Sudah cukup itu. Masya Allah. Begitulah sekarang ini, tapi juga jangan over. Kerudung-kerudung sekarang juga berlebihan. Kerudung ini yang bagus sekarang nggak gini nih, Bu. Kerudung itu wanita kan suka pamer, betul nggak, Bu? Mulai nek nggo cincin, nek omongan karo ngene ini. Wah, pengajian sing isi sapa? Oh, Pak Wijayanto. Oh, mesti suwe. Oh, luar biasa. Kalau nyanyi ning ngarep tola al badru alaina min saniyatil wada. Ben ngerti nek cincine gede-gede. Mau neng pasar waru takon rego jeruke ora kok ngene, Bu, jeruke sekilo piro, Bu? Sekilo piro? Ben ngertine gelange teng Purwokerto saka pergelangan teko ketek luar biasa luar biasa. Untung sing jual wong Sidoarjo mau kalah, untune nganggo emas. Jadi jape ora 5.000, sekilo, Bu, 10.000. Ah, mbok 5.000 tidak boleh, tidak boleh. Surah penampilan. Dan berapa banyak dari penampilan ini membuat banyak hal yang diantara rumah tangga ini terjadi. Satu, banyaknya perceraian. Dua, banyaknya perselingkuhan. Tiga, banyaknya orang yang nikah lagi. Empat, banyaknya disharmoni. Dari cara berpakaian. Karena sesungguhnya, Bapak Ibu, nanti saya kasih kuncinya bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga. Penampilan yang baik. Surah penampilan. Yang kedua, sirah. Sirah Rasulullah ditiru, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara kencingnya, bahkan cara bersuami istri, bahkan cara apapun berkendaraan, semuanya pakai doa. Rasulullah itu baru mau keluar rumah sudah doa, Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan adalah Subhanallah disakrollana wajah. Mudah jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, turun mobil ada doanya. Bahkan Masya Allah, Bu, mau mencet jerawat aja ada jerawatnya. Ada doanya. Ya musogir, ya mukabir, yang membesarkan, yang mengecilkan, maka kecilkanlah jerawat ini. Ada doanya. Gue ibu-ibu, aja bapak-bapak, keliru sing dicekel malah kecilkanlah malah jadi kacau. Halo? Bahkan mau kencing saja ada 32 aturan. Itulah sirah Maulid Nabi ini, bagaimana hidup kita niru Rasulullah dalam 24 jam. Karena meniru Rasulullah ini nanti ada kebahagiaan. Siapa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang cinta kepada Allah, cirinya bukan hanya bersolawat, tetapi menirukan bagaimana perilaku Rasulullah dalam keseharian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali, masih ada yang lewat berikut ini. Ya. Yang pulang sebelum selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak, langsung meteng nih, Masya Allah. Si cilik wis arep diadik nih, Masya Allah, luar biasa. Iya, sregep tenan, Masya Allah.
Pon. Ya, wis. Nggih. Alhamdulillah. Halo. Lanjut enggak? Lanjut nek kabeh mulih kari wong telu ya piye? Nggih, lanjut ya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang bahkan cara kencing saja ada 32 aturan. Kencing itu dari mulai awal, membukanya aja diatur, menghadapnya nggak boleh kehadap kiblat, apalagi di ruangan terbuka. Membukanya tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Walaupun di ruangan sendiri kosong, tempat kencingnya di sana nggak boleh dibuka dari sini. Dibuka terus jalan klonteng, nggak boleh. Habis kencing pun ada istinja, ada istibrok ada 3 cara. Kalau ini nggak beres, nanti ada siksa di alam kuburnya. Ada orang nangis di dalam kubur, kenapa? Karena nggak beres kencingnya. Kalau kencingnya nggak beres, wudhunya nggak beres. Kalau wudhunya nggak beres, sholatnya nggak beres. Kalau sholatnya nggak beres, seluruh amalannya nggak baik. Kelihatannya masalah kencing. Kencing tidak boleh di lubang-lubang binatang, terutama anak-anak kecil di pinggiran begini nih. Golek jangkrik ditutup malah masuk, terus dikuyui orang itu. Ya nek sing metu jangkrik, sing metu ulo. Terus nyokot jangkrik itu, wah luar biasa ini. Tidak boleh di air yang mengenang, di bawah pohon yang berbuah. Mulai kok ngene Pak Mardi nonton TV, wah serak kuat tenan nguyuh padahal durian yang jambu. Rampung nguyuh jambune tiba kletok neng kono, adine mulai. Wah, ini ada jambu kok kakak saya udah lewat kok enggak tahu. Kalau sudah rezekiku, kemanalah mau pergi. Oh, terus diambil, terus dicokot. Loh kok rasanya duren, Masya Allah. Ternyata kenokmu, aku nguyui lambene adine dhewe. Betapa pentingnya kencing. Makan ada aturan. Makan dengan tangan kanan, usahakan dengan 3 jari kalau itu bisa. Kalau enggak minimal tangan kanan pakai doa dengan menunduk. Enggak boleh dengan mendongak. Semuanya ada aturannya. Dan itu sirah yang ketiga adalah sariroh, perasaan hati kita. Jangan sampai ada iri, dengki, serei, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong mes, atul, fitnah, hibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, pentel, bawel, cerewet, trikis, rumpi, ngerasani, suudon, sangka buruk. Terutama ibu-ibu, banyak infotainment, gosip, nazar, musdalifah, afarat, abbas, rigina, dan seterusnya. Itu ibu-ibu. Karena biasanya penyakit ibu-ibu di bidang mulut. Kenapa ibu-ibu kalau ke pengajian kok rame? Karena ibu-ibu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Mulut dosa kayak wong wedok. Wong wedok niku rame mesti wong wedok. Sing mulih nggawa panganan mesti wong wedok. Kenapa kok udah rame? Karena ibu-ibu itu kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Maka mudah rame. Bapak-bapak banyak tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam mesti mingkem. Ayo 1, 2, 3 Adam. Ratu angel adau. Igawan bayi nganggo tangan angel adau. Wanita banyak dosanya, maka rajin pengajian untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sariroh, terutama penyakit SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini kalau ada door prize, sebelahnya untuk mobil, kok jenengan untuk payung, rasanya aduh kurang ajar. Pengennya kini dapat mobil sebelahnya payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mutiaro. Walaupun tidak diucapkan. Maka ini jadi penting untuk kita. Kenapa? Ini dari segi pribadi. Jadilah pribadi yang mempesona. Ini pesan Maulid Nabi yang pertama. Jadilah pribadi yang uswah, qudwah. Jadilah ibu yang mempesona. Jadilah bapak yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya, jangan malah sebaliknya. Eneng panganan cepet dipangan, ngopo? Menek ibu mulai mendiri, sikat jauh ibu. Ibu manganin tak akeh, turunnya petah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan luar biasa. Ngakon adus we contone bapake. Kono adus kono, ambumu prengos kaya wedhus, persis bapakmu. Tahu enggak bapakmu itu udah 4 hari enggak mandi itu ya bapakmu itu. Berarti bapak tidak menjadi pribadi yang pesona. Sono, belajar kono ngaji biar lulak lolok tulalit on kaya ibumu. Ibumu ki ngaji seminggu ping 3. Iqra lagi jilid 2 ya ibumu. Arep maca Quran sin fatkasa, sin kasro si sasi susah. Sasi susah. Endi sasi susah, beras entek Pak, beras entek.
Ibumu gawe sport jantung. Lho ngapa? Bapakmu ning kantor kon mulih. Bapak segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga. Itu sensus. Ayu-ayu ra iso mbedakake sensus karo Densus. Maka jadilah pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Yang kedua, dalam keluarga. Mohon maaf, ini saya pesankan karena keluarga di Indonesia diganggu oleh 4 hal. 1, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 52 orang yang cerai. 52, 53 tambah Nazar dan Musdalifah tadi, 53 tambah Farhat Abad, 56 sama Istighfar baru saja cerai. Luar biasa. Dan rata-rata bu, kuncinya dari ratusan orang yang cerai. 1, karena tidak ada amalan kebersamaan. Ini karena sudah cukup malam, saya kasih kunci-kuncinya dulu. Supaya nggak cerai, apapun putuskan bersama. Makan bersama, tidur bareng, pergi bareng, umroh bareng. Kalau perlu itu kayak Pak Sumardi itu, umroh bareng. Wah luar biasa, kemana-mana bareng. Hebat, kebersamaan. Ngecat rumah, putuskan bareng. Beli mobil, putuskan bareng. Tapi gimana Pak, saya pengen hitam, istri pengennya putih. Ya beli 2, hitam sama putih. Gitu aja kok repot. Kayak Gus Dur itu loh Bu, gitu aja kok repot. Luar biasa. Maka kata Kiai Said Agil Sirot, beliau ini insya Allah husnul khotimah, Allah yarham. Orang yang luar biasa. Kata Kiai Said Agil Sirot, Gus Dur itu belum bisa ditanyai malaikat. Karena malaikat nanyai orang dalam kubur, itu kalau orang sudah ditinggalkan peziarahnya. Padahal Gus Dur itu sampai hari ini di Jombang masih ada yang ziarah terus. Jadi malaikat mau nanya, ada orang nggak jadi lagi. Ada orang nggak jadi lagi. Insya Allah husnul khotimah beliau ini. Yang merepotkan lagi itu Mbah Surip. Mbah Surip itu mati itu dikubur aja susah. Luar biasa. Ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ditanya man rabbuka, ha ha ha, man nabiyuka, ha ha ha. So, siapa Tuhanmu? Ha ha. Siapa nabimu? Pak Gendong. Akhirnya malaikat jengkel. Wis kono golek nggon dhewe kono. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan bersama. Tapi nggak bisa beli hitam dan putih, nggak bisa beli 1. Kalau gitu 1 dicat hitam separuh, putih separuh. Sing seneng ireng beneng Arab, sing putih beneng buri. Apalagi semua tidukan, saatain. Semua tidukan, saatain. Rok'atain, kotrotain. Saya kasih ijazah supaya suami istri nggak mudah cerai. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 sholat sunnah, sholat tahajud 2 rakaat, jam 2 malam dengan 2 tetes air mata dari 2 orang suami istri. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian di dunia ini. Utang nggak bisa tiap hari, seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali nggak bisa, setahun sekali pas tarweh. Kalau itu nggak bisa, terlalu, kata calon presiden nggak jadi Rhoma Irama. Padahal saya dukung sepenuhnya, tapi SBY menolak karena mau ngambil istrinya. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya nggak jadi. Akhirnya gawe partai apa nih? Partai apa nggak tahu sing sakniki ya, partai anyar, partainya Rhoma Irama. Wah, sing ngerti ketua cabang gitu, masya Allah. Masya Allah, ibu bapak yang saya muliakan, selanjutnya. Tapi gimana Pak? Istri saya diajak sholat malam, alasannya menstruasi, alasannya beralang. Nggak apa-apa menstruasi, temani sholat. Menstruasi temani sholat. Aku sholat, kamu tidur. Biarkan suami sholat, ada istrinya. Waktunya sholat, biar dia tidur. Waktunya berdoa, istri suruh pindah bantalnya di pangkuan suami. Sehingga waktu suami berdoa itu jelas. Sing ditungaki bojone dhewe apa bojone sawa, ya jelas. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Mohon maaf, sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena di luar-luar roknya mini-mini, seksi-seksi.
Sementara yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Neng kono seksi-seksi, bentuk postur tubuhnya aja kayak biola, besar kecil, luar biasa gitu. Sementara di rumah kayak gentong, Masya Allah. Neng kono pakaiannya seksi-seksi mini-mini, di rumah kadang-kadang daster siji, penitine 5, Masya Allah kayak peniti. Wanita di luar 100 meter baunya Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Josefita, Estée Lauder, begitu wangi-wangi. Begitu neng omah bau balsem, PPO, Remasot, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus Masya Allah. Kudungnya ape-ape kebuka kudungnya putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pasti trembel. Gimana suami mau betah di rumah? Ini penting Bu, karena kadang-kadang sebaik-baik istri itu adalah yang menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya, tapi istri-istri sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Ketemu suami sendiri, stagening lewer, umbeli meler segala macam. Begitu mau ketemu ular, sekarang ini kerudung itu 12 meter Bu, yang namanya hijaber itu. Itu 12 meter, di sini diputar sana, putar sini, diubeng-ubeng rene, utuh, didonke, unggah kene, ubeng-ubeng. Jadi nek mlaku kaya nyunggi sampah ning ndi, Masya Allah. Nang kene ning terowongan Kasablanka munggah sono, terus nang benjolan rene, terus digawe ora apa ini, harusnya gradasi, tidak boleh 2 warna, 6 warna, merah, kuning, hijau, jadi 6 partai ada di sini semuanya. Terus ya ini kurang bagus Bu, harusnya dibikin miring separuh. Jadi sing dalemane miring separuh nabrak mripat siji kok bajak laut. Masya Allah. Masya Allah. Yang namanya bros lah ini sudah ketularan. Bros dulu hanya kecil untuk jepit, sekarang 8 kanan kiri besar-besar, Masya Allah. Atas aja kayak bros ada rantai ini, yang gembok ini gini, Masya Allah. Kait mau lungguhe miring terus kabutan bros, Masya Allah. Luar biasa. Begitu hebatnya orang-orang sekarang ini. Kadang-kadang begitu rupa orang, tapi begitu berhadapan dengan suaminya sendiri ala kadarnya. Sebaik-baik istri yang sedap dipandang mata oleh suaminya. Ini menjadi penting untuk perhatian. Yang ketiga, banyaknya disharmoni, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, banyaknya poligami. Mohon maaf, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Saya tanya, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak? Waduh, rada kacau ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, nggak boleh poligami, harus satu-satu, berarti pasti ada wanita yang nggak kebagian suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ya ngomong karo wong bodoh-bodoh. Istri kalau sudah punya suami pengen hidupnya berat apa ringan? Bapak-bapak tolong perhatikan, semua wanita pengen diringankan. Sekarang kalau suami satu yang layani 3 orang istri kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Oh, plin-plan. Mencelamin, esok dele sore tem. Jadi pengen ringan, diringankan kok nggak mau. Namanya aja istri. Istri itu berapa? 3. Kalau 1 is 1. Kalau 2 is 2. Kalau 3 is 3. 1, 2. Jadi istri berapa? Ini istri apa is 1? Besok kalau dikenalkan jangan mau. Istri is 1. Tanya Pak Kiai. Di sini banyak Pak Kiai tadi di dalam. Romo Kiai tanya, ya Rasulullah, sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ulangi. Ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa?
Bapaknya? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Oh, nggak bisa berhitung. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, menikahi wanita itu untuk membahagiakan atau untuk menyusahkan? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu-ibu susah apa senang? Susahnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini udah tembus sama sini. Dan anehnya, laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, sembunyi-sembunyi, secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki, oh ibu yang bengok. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi dasar laki-laki suka menangnya sendiri, betul nggak Bu? Suka egois, betul nggak Bu? Suka merasa super, betul nggak Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Alhamdulillah Pak, saya itu senang sekali. Saya punya istri, orang yang sangat baik. Istri saya itu 3 anaknya. Iya, istri saya itu 3 anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, selisihnya dengan saya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajar, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudahlah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya saya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Ulama besar, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Karena mertua saya sudah nggak ada dan sudah saya hitung-hitung paling nggak 1-2 M pasti saya dapat. Kalau ya nanti bagi-bagi akan saya bikin program umroh murah. Setiap saya pengajian, saya ambil 2-3 orang, saya umrohkan murah. Kalau sudah dapat warisan 2-3 M ini, ya bayar 10 jutaan, nanti bisa saya bimbing umroh langsung. 10 juta bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah, ya. Ini saya tunggu di Jeddah, bawa uang 10 juta, nanti saya antar semuanya. Ayo 10 juta minta umrohin aja. Halo? Keluarga ini betapa penting, dan hebatnya istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena saya tanya, gimana setuju gak dengan poligami? Terserah. Loh kok terserah? Kalau itu baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu. Kamu bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, maka lakukan sekarang juga. Tapi kalau nikah lagi malah jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat neraka, risiko tanggung sendiri. Malah saya takut untuk nikah lagi. Padahal istri saya dorong terus, mbok nikah lagi, mbok nikah lagi. Tapi sayang Bu, yang ditawarkan saya itu namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun Bu. Jalannya aja miring-miring gini. Setiap habis subuh pasti lewat depan rumah. Mas, kasihan itu Mbah Damiri. Nggak punya anak, nggak punya suami. Mbok tolong dinikahi. Cuman saya belum sanggup Bu. Saya bayangkan malam pertama pingsan tenan aku, Masya Allah. Wah, wis expired gitu ya Allah, Masya Allah. Udah nggak usah dibahas. Memang poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk dilaksanakan aja. Dah, pokoknya agama bukan untuk dibahas, tapi untuk dilaksanakan. Baik, ini di dalam pribadi. Yang ketiga, uswah Rasulullah di dalam pribadi. Kedua, dalam rumah tangga. Jangan ada perceraian, jangan ada perselingkuhan. Jangan ada orang nikah lagi kecuali karena syariat yang memang membolehkan. Dan jangan pula ada pertengkaran dalam rumah tangga. Ini penting karena mohon maaf banyak sekarang laki-laki dan perempuan hubungannya hubungan transaksional. Sering kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang, Masya Allah ini wanita-wanita apa kayak gini. Ibu kalau nyuci baju, kok tiba-tiba di saku bajunya suami, neng sak kok ono duit, kuwi dijipuk apa dikeke suami Bu?
Oh, maling kabeh iki ya. Diambil, terus diserahkan suami, terus diminta lagi. Piye kalau untuk uang belanja, siapa tahu itu uang zakat, uang infak, uang masjid. Demikian juga suami, karena ibu-ibu mohon maaf, kalau tidak dasar agama, pernikahan itu enggak lama. Setiap 1 jam sudah 52 orang, ibu sudah di sini, saya hitung sudah 4 jam, berarti sudah lebih dari 216 orang sudah cerai. Pada ibu duduk di sini 216 orang cerai. Dan saya tidak ingin keluarga kita harus jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah nanti di rumah kita. Karena laki-laki tidak menghadap suami, mohon maaf Bu, wanita sekarang ini di depan suami, laki-laki melihat wanita sesuai dari usianya. Wanita secantik apapun, kalau di bawah 20 tahun, wanita itu ibarat sepak bola. Tahu sepak bola Bu? Bolanya satu, yang rebutan 22 orang. Rebutan satu bola, karena masih di bawah 20 tahun, isih nom-nom. Ning nek wis 20 sampai 25 tahun, ibu itu kayak bola voli. Bolanya satu, sing rebutan mau ngerolas. Ning nek 25 sampai 35, usia-usia itu, mohon maaf Bu, itu ibarat bola itu bola pingpong, bola tenis. Sing rebutan wong papat, rata-rata wong loro. Kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu. Tapi kalau 35 tahunan ke atas ini, mohon maaf, yang udah tua-tua ini ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, buang ganti bola. Ngonek raeneng lagi dijipuk meneh. Dasar maka pola hubungan suami biasanya sampai pacaran punya anak satu, yang banyak ngomong itu adalah istri suami menjadi pendengar yang baik. Belikan ini, belikan itu, jemput sana, jemput sini, ambilkan ini, ambilkan itu. Luar biasa, suami dengarkan dengan baik. Tapi kalau anaknya dua, genti, suami yang banyak ngomong, istri sing ngrungokke. Pijeti rono, pijeti ini, kroi, gawe gini, gawe kuwi. Genti ibune sing ngrungokke. Ning nek wis anake telu, suami ngomong, istri ngomong, sing ngrungokke tanggane. Masyaallah. Kalau itu sudah tidak sanggup lagi, dua-duanya ngomong di depan pengadilan agama, dok billahi taufik wal hidayah walau muafiq ila aqwamit thoriq biswallahi alam, terus inali lah, langsung cerai di situ. Maka Bapak Ibu yang kan, ini peran keluarga. Yang ketiga, peran sosial. Jangan kemana-mana, ada minum untuk saya. Ya, saya tak minum dulu. Ya. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang memberi, tolong Mas, dibuka ya Mas. Timbang meneng wae nang kono ngantuk. Baik, tolong komersial break dulu TV 9 ya, silahkan iklan dulu ya, iklan dulu. Insyaallah. Insyaallah salihah betul ini. Saya belum mulai Bu, itu tadi baru pengantar. Ini habis ini baru mulai pengajian. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Giliran saya sing ngamini wong sithik, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Nah, ngono ngamine pelit. Besok kalau di surga, sekali minum di Telaga Khaut tidak akan haus selamanya. Tapi kalau di Surabaya masih haus, jadi harus minum lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, kalau kita ingin meniru, menteladani Rasulullah di dalam bermasyarakat, Rasulullah itu selalu menjaga hablum minallah dan hablum. Saya cari contoh yang sederhana. Ketika ada orang yang memuji, orang itu ahli ibadah. Ahlul jannah, karena sholatnya sampai jidatnya hitam. Bacaannya apik, bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Dia sholatnya bagus, baca Qurannya, Ustadz Muhammad kalah, baca Qurannya orang Arab, bagus banget, luar biasa. Haji tiap tahun dia berangkat, umroh seminggu 3 kali. Ngomai Mekah, cedak, zaman Nabi, sholat, puasa semuanya. Maka semua ahlul jannah, wa al jannah, tapi nggak diartikan. Enggak,
Final. Kenapa dia harus masukin neraka? Karena dia hablum minallah baik, tapi hablum minannasnya tidak baik. Yaitu dia hubungan sosialnya tidak baik. Dia kena penyakit utulin. Apa itu utulin? Kaku, keras, saklek, jutek, judes. Wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Lambene ngumpul kayak aluhan, kayak kukusan, lancip. Persis wajah wanita yang mendengar suaminya nikah lagi. Mesti elek banget wis dibayangi wae. Ditakoni ra minake. Salate bagus, haji, umroh terus. Nenek ditakoni ra minake. Ping tak pundi Bu? Pemburi. Arep nang ndi arep maju. Omahe ngendi Indonesia. Nggih, omahe ten pundi? Ora tak gawa. Wis mangan wis, ra mangan mudar lele. Aku mlaku ayo apa berangkang geblek iki sikil yo aku. Wis di bojo wis mbok pek sikat sisan. Ada enggak orang seperti itu? Ada enggak orang seperti itu? Ada orangnya ikut di sini, saya tahu persis orangnya. Kerudungnya putih. Sama pink, sama coklat, sama kembang-kembang, sama kuning, sama hitam, sama coklat, sama biru, sama hijau. Itu biru apalagi. Itu Masya Allah. Orangnya nengki. Jawabannya benar apa salah? Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar apa salah? Tapi kalau ada orang zaman Nabi ditanya, siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Dalam kegelapan ditanya, siapa itu? Anak. Saya. Ini culek matamu. Begitu kata Nabi. Tentu pakai bahasa Arab. Nggak mungkin Nabi al-culekun al-mataun. Itu bahasa Arab. Kalau kamu dalam kegelapan, jawablah dengan yang baik. Karena Islam tidak hanya baik secara Allah, kepada Allah, tapi juga harus baik hablum minallah dan hablum minan. Maka saya luar biasa. Dari tadi tidak ada yang mengapresiasi. Pak Sumardi membagikan lebih dari 2.500 sembako. Tepuk tangan dong untuk Pak Sumardi. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun naik. Saya dengar yang kemarin Ustadz Maulana cuma 2.000, sekarang 2.500, berarti tahun depan 3.500. Nggih mboten? Dan disitulah berkah. Berkah itu yang dicari rezeki bukan banyaknya, tapi berkahnya. Keberkahan karena kebaikan. Innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bidu'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah, dan juga pertolongan Allah kepada keluarga-keluarga kita. Kalau kita mau peduli pada sesama, peduli pada tetangga. Nabi ditanya tentang iman, bukan sholat terus, puasa terus, enggak. Imanmu hilang kalau enggak baik dengan tetangga. Imanmu hilang kalau kamu nggak baik dengan sesama. Imanmu hilang kalau nggak menghormati tamu. Neng tamu hormati, kasih minum, pulang dioleh-olehi, kasih seafood, kasih itu. Atau kok Jakarta, kok Jogja, masalah dikek ya apa-apa. Mesti ini dikek ini. Kasih itu. Itu cara menghormati. Kalau beriman pada Allah dan Rasulnya. Begitu caranya. Orang guyu tenanan gitu. Serius kok malah diguyu tenan. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, menghormati tamunya, menghormati tangganya, menghormati yang lebih tua, dan juga menyayangi yang lebih muda. Dan itulah bagian dari yang dicontohkan Rasulullah. Secara pribadi oke, di dalam rumah tangga baik, dan yang ketiga adalah kepada masyarakat. Hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena Nabi mengingatkan, ya masih fa innaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tapi ingat kamu pasti mati. Dan mati itu alhamdulillah, Masya Allah Pak, mati itu tidak kenal usia. Dan anehnya sekarang yang banyak mati di Indonesia justru usia muda. Karena peluangnya lebih banyak anak muda. Yang tawuran rata-rata juga remaja. Jarang, tawuran gak bisa dilihat. Antara panti jumbo ini melawan panti udah jarang. Yang mati karena kecelakaan lalu lintas juga remaja. Sing kebut-kebutan rata-rata juga remaja. Jarang enak-enak pengajian. Wah, sopo Mbah Kromo karo Mbah Suto. Montes balapan trek-trekan enggak pernah. Yang patah hati, broken heart, broken home rata-rata juga remaja. Ora eneng simbah-simbah kono le golekno tali arep gantung. Ten apa mbahmu wedok mau ning pasar waru dilirik urang timbang rento. Enggak. Orang yang gugurkan kandungan mati juga anak muda. Jarang simbah-simbah arep ning timbang gugur ke kandungan ora mungkin. Yang mabuk-mabukan malam minggu overdosis rata-rata juga remaja.
Jarang simbah-simbah malam minggu tripping yang perapatan, jarang. Rata-rata juga anak muda. Maka luar biasa, ini menjadi penting. Kematian itu kapan pun datang. Dan ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj, pembelajaran yang paling penting apa? Ya Muhammad, sampaikan pada umatmu akan saya cabut nyawanya satu persatu, urut dari bawah-bawah pohon kayak mburi-mburi kayak rono, terus rene iki, terus rono kuwi, terus muter rono, terakhir ini, terakhir sini ini terakhir. Allahumma amin, Allahumma amin, amin. Semua akan dicabut ya malaikat Israel. Kalau itu yang kau sampaikan, umatku tidak asing lagi karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina matakun yudrikul maut. Kul innal mautal ladzi tafiduna min fa innahu mulaqikum. Dan ayatnya banyak. Semua orang akan mati. Cuman ya Israel, tolong sampaikan padaku. Apa tanda-tanda kalau umatku sudah dekat denganmu dan segera kau cabut nyawanya? Tanda-tandanya banyak. Ya kasih tahu. Dibocorin. Unas saja bisa bocor, masa ini nggak bisa bocor. Kalau gitu kasih bocoran 3. Malam hari ini 3 bocoran ini akan saya sampaikan untuk menjadi pembelajaran kita. Apa tanda-tandanya? 1. Aku akan cabut nyawanya. Seseorang itu kalau 1 tanda-tandanya, kalau sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai beruban, maka mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini kalau dibuka kerudungnya sudah mulai putih-putih, ini sudah tanda-tanda Pak. Insya Allah nggak lama lagi, billahi taufik wal hidayah. Orang yang sudah putih-putih, mohon maaf, sudah saatnya meninggalkan dunia hitam. Wis putih rawasane dugem, tahun dugem, duduk gemetar, numpak baje, dugem-dugem, yang putih-putih. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat kok dihapusi semir. Ini tanda. Yang kedua, orang dekat dengan kematian, kalau sudah tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya. Melihat sudah tidak dengan jelas. Mendengar sudah tidak dengan terang. Ingatan sudah mulai lupa. Anak itulah nantali kiuno pemenut. Nek menut tok menet. Iki ulo pewelut, nek welut kok melet. Padahal kabel mbak kabel. Putune dolanan kabel ki uno apa menut, nek menut tok menet. Iku lho apa welut, nek welut melet. Padahal kabel itu sudah dekat dengan kematian. Kalau orang Jogja menasihati gampang. Hati-hati Bapak Ibu semuanya, kalau sudah mulai kena penyakit 10B. B pertama blabur, burem, buta. Moco SMS wis diadoh-adohke, wis ra ketok. SMS wis adoh-adoh, wah sudah halaman. B berikutnya sudah mulai budek. Ciri-ciri nenek telepon pindah saka cangkem neng kuping cangkem. Halo. Gimana? Di seluruh dunia handphone itu Pak, di sini untuk mikrofon, di sini untuk speaker. Jadi sudah pas. Rasa di halo. Piye. Wis cedak dengan kematian. V berikutnya sudah mulai beser. Pengajian setengah jam nguyuhe ping 4, Masya Allah. Nguyuh buat ditahan toh Mbah, wis nek ning dalan lele, Masya Allah. Ya Allah, kula niku ndek gambar delalah perjalanan ke Jember sama Opik. Oh nggih, Opik bareng mriki ta nggih? Opi cek. Dijak ke rumahnya sana, lah kok wong neng pinggir dalan karo niku gendong gentong. Gendong gentong gede niku kula nggawa wong Londo, kanca kula wong Jerman. Stop, I want to take the photograph. Padahal dia lagi neng pinggir dalan kali begagang ngeten iki. Di foto, don't take the photograph. Jangan difoto. No, this is expensive. Dia human, ini giant woman, iki panita raksasa. Dia ora ngerti nek gentong niku bolong. Jadi wong tuwek kok sing gentong bunder niku difoto berkali-kali padahal lagi begagang, lagi nguyuh nang pinggir dalan. Kok ya iso bener masyaallah ngeten. Bareng wis rampung difoto niku londo edan. Wong nguyuh kok difoto. Nanten Jerman ra eneng wong nguyuh nganggo begagang ngeten niku. Masyaallah. Niki ibu-ibu guyu mesti sering ngalami niku.
Terus pinggir-pinggir kali yang gero esuk ngono gandulan oyot karo iku masyaallah. Ngono iso omongan mangkat jam piro, Mbak? Jam 09.00 masyaallah nang pinggir kali ini. Ibu bapak semuanya, budek B berikutnya sudah mulai bingung. Dan B berikutnya, ini kayaknya Jokowi ini. B berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan adalah sudah mulai blabur, burem, buta, budek, beser-beser, apalagi sudah mulai batuk-batuk. Apalagi berikutnya napasnya mulai berbunyi. Turu karo bojone diusir kono Pak Toron jupuk turu jopo kono watuk terus. Nah, ini sudah dekat ini. Ini sudah dekat ini, udah ini. Sebentar lagi nih, wis batuk. Susul menyusul ini kah? Masya Allah. Ketok nih Israel wis yang cedak meniku wis aja cedak-cedak nyedak nih. Engko salah sing nyabut malah kena kowe le. Nah. Wis watuk-watuk mulai berbunyi, sudah mulai bengek, sudah mulai macam-macam. Apalagi sudah mulai B berikutnya bau balsem, PPO, remason, kerokan terus. B berikutnya dengan BB yang lain itu, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menjadi penting. Sudah saya reject kok isi telepon terus. Lagi pengajian ngerti dah. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, B berikutnya adalah orang sudah mulai bingung dan seterusnya. Terakhir, orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai membungkuk. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju ke tanah, ke depan, ke samping, lidak. Orang yang ngantuk lonjak-lonjak, dia ngantuk lonjak-lonjak. Pisang kluthuk dipakan uler, wong nek ngantuk produksi jijik. Teles kabeh, Masya Allah, dilap Bu. Masya Allah. Nganti ulo, nganti kebak, Masya Allah, nganti Subhanallah. Tanah ini ingin tarik kembali, tanah ngasih buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Pak tempat saya itu mangga banyak kok habis, di tanah kok nggak ada. Kuwi dicolong wong. Kudune tibane neng lemah. Yang kedua, hub masita. Inakat tafarruq, kamu boleh cintai apa saja, tapi kamu pasti akan berpisah. Bu, apapun yang kita jadi, rumahnya Pak Mardi gede ini sama ini, nek mati ora digawa. Mobilnya apik banget nggih jemput kula Alphard, sumbe nek mati Pak Mardi ora numpak Alphard, numpake ambulan. Kursine gede banget, kuwi nek mati ora lungguh ning kursi, dokoke ning rae ning kasure. Duwe kolam renang, sesuk nek wis mati kono, renang terakhir kono wis mati cemplungke ora. Gelang kalung cincin tiap hari lekat pada diri kita, dilepas. Isih lumayan kalau yang mati itu laki-laki, wanita masih setia, nunggu masa idah 3 bulan. Tapi kalau yang mati perempuan, laki-laki ndak usah 3 bulan, 3 hari wis kawin meneh. Dasar laki-laki. Karung layat endi gantine ibune bocah-bocah. Baru sekarang mati Bu, besok dikubur, suami ibu nemeni tidur aja nggak mau. Ayo Pak, kancani turu. Dimen enang malam pertama tuh Pak, saiki malam terakhir. Ayo, ada yang mau? Nanti ibu baru 3 hari, bapak sudah nikah lagi. Nganti morotuane, walah le, mbok ditunggu nganti kuburane kering. Langsung neng toko elektronik, tuku hair dryer Bu. Terus neng kuburan, dipanasi ngopo ben cepet kering arep kawin meneh, masa dikipasi. Dasar wong lanang. Ololo njaluk menang. Yang lebih penting lagi Pak, ternyata apa yang di dunia ini tidak akan dibawa mati. Apa yang dibawa mati? Iman dan amal. Terakhir, boleh kamu ikmal masyita, kamu boleh beramal apa saja, tetapi ada mas'uliyahnya, nanti ada pertanggungjawabannya. Ya Allah Bu, Bapak Ibu semuanya, dulu orang berbuat apa saja di dunia iso berkilah. Aku nek jipuk, mbok nek korupsi aku digantung neng Monas. Setiap lewat Monas saya lihat Bu, nggak ada gantungannya Bu. Insya Allah nanti aku mati rene sing digantung. Tapi di akhirat Bu, orang tidak bisa semuanya
mas'uliyahnya ada, pertanggungjawaban. Untuk itulah maka dengan Maulid Nabi ini dan juga peringatan ulang tahunnya Ibu Sumarti ini, mudah-mudahan kita membentuk pribadi-pribadi yang pesona, orang-orang yang berakhlakul karimah, karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kebahagiaan manusia itu ada pada kebahagiaannya ada pada akhlak dan budi pekerti. Tambah baik ibadahnya dan rukun dalam berkeluarga. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Mudah-mudahan ini menjadi bekal penting. Beda-beda orang. Masih ngisi pengajian. Masih ngisi pengajian. Ya sudah saya blok, nama nggak tercantum. Ya. Kayak mau reshuffle, jadi saya memang saya sudah bilang saya jangan jadi menteri, malah ditelepon-teleponi terus. Ini mau ganti-ganti menteri ini loh, ada yang enggak ini. Saya itu tidak berambisi terhadap kursi, Pak. Itu sejak tadi dikasih kursi aja nggak saya tempatin. Di rumah saya banyak kursi semuanya. Saya itu disuruh jadi wakil wali kota. Kalau mau pasti jadi kemarin, karena wakil wali kota 2 periode sudah jadi terus dan baik kayak di sini, kayak Bu Risma lah gitu. Itu nyalonkan nggak kelihatan mau jadi. Saya suruh jadi wakilnya. Saya nggak mau dengan alasan begitu. Wah, istri saya juga menolak karena saya takut. Terus begitu rupa, nggak bisa bikin sambutan. Sambutan nanti dibuatkan, nggak punya uang, nanti dipinjemi. Akhirnya saya nggak siap masuk neraka. Nanti diwakili, nek gelem aku gelem rene. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan dan keberkahan kita semuanya, terutama Pak Haji Sumarti, dan untuk keberkahan kita semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah ternyata diperingatkan, sudah 2 jam saya ngomong, sudah masuk hari lain. Undangan saya itu hari Sabtu, ini sudah masuk hari Minggu. Ini masuk ceramah orang dino. Lah mulai dino Setu, bubare dino Minggu gitu. Ini sudah hari Minggu, Bu. Nih, saya yakin ini kurang, sebenarnya tambah 1 lagi tentang bagaimana mempersiapkan bekal. Tapi sengaja ini strategi marketing biar Pak Marti nanti ngundang saya lagi. Setuju enggak? Mudah-mudahan kalau pengen berkah harusnya ngundang lagi. Sudah, itu saja. Pokoknya kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Marti ngundang saya lagi. Ya gitu. Kalau ada jarum patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fatisbana rabbi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.